warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Nita Fitria Ulfa. Saya dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang kebijakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, sebelum kita masuk ke kebijakannya, kita harus tahu tentang latar belakang pemerintahan Hindia Belanda ini. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang bisa terbentuknya Hindia Belanda ini. Nah, setelah VOC runtuh pada tanggal 1 Januari 1800, maka Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte mengangkat saudaranya untuk dijadikan raja di Belanda. Saudaranya Louis Bonaparte, atas kehendak Louis Bonaparte, maka diangkatlah Herman William Daniels sebagai gubernur jenderal pertama di Indonesia. Kemunduran VOC ini membuat segala tanggung jawab dialih oleh kerajaan Belanda, sehingga terbentuklah pemerintahan Hindia Belanda. Pengambilan kekuasaan ini dimaksud agar wilayah Indonesia tetap di bawah kendali Belanda. Nah, selanjutnya kita masuk ke kebijakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kebijakan Hindia Belanda ini terbagi menjadi kebijakan ekonomi, kebijakan politik, dan perubahan sosial dan budaya. Nah, yang pertama kita masuk ke kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi ini terdiri dari yang pertama sistem tanam paksa atau sering disebut dengan kultur stelsel. Sistem tanam paksa ini dibuat oleh Jenderal Gubernur Johannes van der Bos pada tahun 1830. Sistem tanam paksa ini tak berjalan sesuai niat awalnya. Rakyat disengsarakan dengan sistem ini. Hukum tertulis, rakyat mengalokasikan lahannya dengan sukarela, namun dalam prakteknya rakyat dipaksa. Ketentuannya 1/5 lahan atau 66 hari kerja. Nyatanya diminta lebih oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, yang kedua itu sistem ekonomi liberal dalam industri. Dengan dibebaskannya kehidupan ekonomi dari segala campur tangan pemerintah serta penghapusan paksaan dari kehidupan ekonomi akan mendorong perkembangan ekonomi Hindia Belanda. Nah, selanjutnya kita masuk ke kebijakan politik. Nah, kebijakan politik ini terdiri dari yang pertama yaitu politik divide et impera atau politik pecah belah. Politik divide et impera ini adalah politik memecah belah dan menaklukkan yang diterapkan penjajah Belanda. Politik ini dilakukan VOC dengan mendukung salah satu dari pihak yang bertikai di antara kerajaan di Indonesia. VOC akan membantu pihak lain dan sebagai gantinya VOC akan mendapatkan wilayah kekuasaan dan memonopoli perdagangan. Nah, yang kedua yaitu sistem tanam paksa. Tanam paksa atau dalam bahasa Belanda disebut dengan kultur stelsel adalah sistem yang diterapkan penjajah Belanda agar dapat mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya di wilayah jajahan Hindia Belanda. Nah, pada sistem ini 20% atau 1/5 dari tanah pertanian dipaksa digunakan untuk menanam tanaman untuk diekspor. Nah, dan di mana petani dipaksa untuk bekerja di perkebunan milik Belanda selama 60 hari. Dan hasil tanah ini harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Yang ketiga yaitu politik liberal atau politik liberal ini dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870, sebuah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870, di mana Menteri Kolonial Belanda Engelbertus de Waal dalam Undang-Undang Agraria, pengusaha swasta dapat menyewa tanah milik pemerintah selama 75 tahun
untuk dimanfaatkan seperti untuk perkebunan. Dengan demikian, perkebunan di Indonesia tidak lagi menjadi monopoli pemerintah Belanda, namun dilakukan liberalisasi, sehingga pemilik modal swasta dapat membuka perkebunan mereka sendiri. Yang keempat yaitu politik etis atau politik balas budi. Nah, politik etis adalah kebijakan Belanda yang dilakukan sebagai dampak dari sistem tanam paksa. Penduduk asli Indonesia harus menderita karena harus bekerja dengan gaji kecil, kondisi berat dalam sistem tanam paksa. Sementara Belanda memperoleh keuntungan. Politik etis juga didorong desakan kelompok liberal di Belanda pada akhir abad ke-19 Masehi, seperti Konrad Theodor van de Venter. Pemerintah Belanda menjalankan politik etis atau politik balas budi ini dalam 3 kebijakan yang disebut dengan Trias van de Venter, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke perubahan dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan dalam bidang sosial. Nah, perubahan dalam bidang sosial ini terdiri dari yang pertama, pembentukan status sosial. Nah, pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia Timur, yang terakhir kaum pribumi. Nah, yang kedua yaitu terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Nah, tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. Nah, yang ketiga yaitu daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Nah, kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme ke pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah barat atau timur asing, sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Masih menyebar lewat jalur pendidikan dan pemerintahan. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan tentang kebijakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.